Tak hanya dalam kuliner saja, pengaruh Portugis juga masih tampak dari beberapa nama jalan yang merupakan serapan dari bahasa Portugis. Salah satunya adalah Tengkera. Tetapi uniknya di kawasan ini justru dibangun sebuah masjid yang menggambarkan banyak kebudayaan. Dari Melayu, Cina, bahkan sampai Jawa dan Sumatera. Inilah Masjid Tengkera. Masjid Tengkere yang berada di Malaka ini merupakan salah satu masjid tertua di Malaysia. Dan nama Tengkere ini berasal dari bahasa Portugis, yaitu Tranqueira, yang artinya benteng pertahanan. Karena di zaman dulu, bangsa Portugis pada saat datang ke Malaka, mereka mendirikan benteng pertahanan sekitar Malaka Tengah, termasuk di daerah Tengkere ini. Berada di Jalan Tengkera yang merupakan wilayah Malaka Tengah, Masjid Tengkera sendiri merupakan cagar budaya yang ditetapkan pemerintah Malaysia sejak tahun 1976. Meski tidak ada catatan yang jelas, banyak yang meyakini bahwa masjid ini telah ada sejak awal abad 18, tepatnya di tahun 1728. Tetapi uniknya, meski berada di Malaka, masjid ini sangat kental dengan rupa budaya yang tergambar pada bentuknya. Bahkan jika sekilas dilihat, Masjid Tengkera ini mirip dengan Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Bangunan induk masjid berbentuk kubus dengan atap plester bertingkat 3 ditopang oleh 4 sokol guru yang menopang struktur atap masjid. Bagian atas bangunan induk dihiasi ornamen ukiran batu laut, sementara ketiga atap masjid menjadi atap area inti masjid. Seperti halnya masjid di Pulau Jawa, Masjid Tengkera Jawa terdiri dari ruang sholat utama di dalam masjid dan teras beratap yang juga berfungsi sebagai tempat sholat. Lantai masjid yang terbuat dari marmer dan granit menghadirkan kesejukan alami di dalam dan di area inti masjid. Sempat mengalami renovasi pada tahun 1820 dan 1910, masjid ini awalnya memakai kayu untuk semua struktur bangunannya. Kini, meski didominasi dinding semen, batu marmer granit pada lantai, Masjid Tengkera tetap mempertahankan bentuk aslinya yang bernuansa Jawa. Kalau yang saya tahu, tiang dia tu lagi pada Indonesia. Namanya kayu belian. Saya dapat tahu sejarah kayu belian. Daripada Indonesia angkat datang sini. Tiang dia je. Lagi macam batu-batu ni saya tak tahu daripada mana datang. India ke mana ada yang ada ni semua batu ni. Sampai sekarang batu ni tak ada boleh usik. Melansir dari laman Islamic Tourism Malaysia, seluruh kayu yang dipakai untuk membangun masjid didatangkan dari Kalimantan oleh perusahaan Belanda. Sementara itu, jika kita melihat menara masjid, sekilas akan nampak bentuk pagoda yang merupakan bangunan umat Buddha. Uniknya, tampilan menara bertingkat ala pagoda juga bisa kita temui di Masjid Agung Banten ataupun Masjid Jami Kalipasir, Tangerang. Tak salah memang, menurut Ismail bin Ali yang akrab disapa Salim ini, keberadaan orang Cina Muslim di Melayu memang sangat berpengaruh pada tampilan menara. Bahkan, Tiongkok sendiri diketahui telah berhubungan dengan Kesultanan Malaka sejak era 1400-an. Budaya dia kebanyakan sini dulu pelabur banyak. India datang, Cina datang, masuk. Jadi itu dah bercampur. Bercampur, ada yang masuk Islam sini, yang Cina datang sini masuk Islam pun ada. Macam Hang Lipo, dia kahwin dengan sultan kita. Jadi dia masuk Islam, jadi dia buat pengikut-pengikut dia semua ni dah ramai lah sini pengikut dia semua. Ada yang masuk Islam, tak ada semua masuk Islam, ada Cina, ada masuk Islam. Di dalam kompleks masjid terdapat makam Sultan Husin Shah yang merupakan penguasa Johor dan Singapura. Dikenal dengan gelar Tengkulong, Sultan Husin Shah sendiri adalah putra sulung Sultan Mahmud Shah yang merupakan penguasa Riau Lingga.
Kala itu, kekuasaan Sultan Mahmud Syah mencakup Johor dan Pahang yang mencakup kawasan Malaysia saat ini, membentang sampai ke wilayah Riau dan Lingga yang kini masuk wilayah Indonesia. Bahkan ayah Husein Syah yang berjuluk Mahmud Syah ketiga dari Johor tersebut terkenal dengan kemampuan perangnya. Benteng Bukit Cening adalah pos pertahanan yang dibangun oleh Sultan Mahmud Syah dengan sejumlah meriam yang diyakini punya kekuatan goib. Berada di ketinggian lebih kurang 100 meter di atas permukaan laut menghadap ke arah laut Pulau Kelombok, benteng ini menjadi bagian strategi laut yang membuat Belanda tak berkutik di Pulau Lingga. Sebab mereka akan langsung mendapatkan serangan sejak kapal masih berlayar dan sebelum sempat menginjakan kaki di daratan. Ketangkasan Sultan Mahmud Syah membuat pujangga Bugis Melayu bernama Raja Haji Ali menyebut tak ada satupun orang Belanda bisa hidup di negeri Riau setelah menghadapi pasukan Sultan Mahmud Syah. Setelah akhir hayatnya di tahun 1811, Sultan Mahmud Syah dikebumikan di Masjid Sultan Lingga, Daik Lingga, Kepulauan Riau. Tetapi ketika semua Sultan Riau Lingga semua dimakamkan di Lingga, Kepulauan Riau, Sultan Husein Syah justru dimakamkan di Tengkera. Semua itu akibat konspirasi yang terjadi di Kesultanan setelah meninggalnya Sultan Mahmud Syah. Sultan Husein Syah kala itu hanya diberikan wilayah Johor yang merupakan bagian kecil dari Riau Lingga. Akhirnya pada tahun 1834, Sultan Husein pindah ke Malaka bersama keluarganya. Setahun kemudian Sultan Husein Syah meninggal dan dimakamkan di dalam Masjid Tengkera dengan penuh hormat sebagaimana layaknya seorang sultan. Jadi dia datang kat Melaka lah. Dia meninggal pun kat Melaka. Dia ada pengikut dia masa tu. Sebab sultan dulu Melaka pun ada sultan. Dia pun sultan. Jadi sultan memang dia dengan sultan tak ada hal lah. Diorang semua boleh lari sana, lari sini. Dia dengan Pahang semua ada kena-mena. Melaka, Pahang, sultan ni semua ada kait mengait lah orang kata. Meski telah menjadi cagar budaya, masjid ini masih menjalankan fungsinya sebagai tempat ibadah selayaknya masjid biasa. Berbagai aktivitas keagamaan selalu meramaikan masjid ini setiap harinya. Lawan sebab dia design macam ada bentuk Cina, cara dia macam ada yang bentuk macam bentuk naga dia naik tu, dia punya benda berhujung dia tu bentuk dia. Macam kubah dia dalam tu orang baca ke imam baca kubah tu, bentuk dia pun macam tu sikit kurangnya. Sampai muzium saya, muzium Malaysia ni nak datang ambil kita punya tempat kutubah tu, kita tak kasih. Memang dia nak pinjam pun kita tak kasih. Dan terutama sekali masjid-masjid di Melaka adalah boleh diadaptasi daripada masjid-masjid yang terdapat di Indonesia, terutama di Sumatera. Jadi gabungan arkitektur ni telah pun menunjukkan bahawa keharmonian masyarakat Melaka itu bukan dari segi kehidupan seharian, makanan dan sebagainya, tetapi secara beribadah mereka juga telah bergabung dalam soal membina rumah-rumah ibadah. Desain Masjid Tengkera yang unik tentu menjadi sebuah bukti betapa dekatnya Melayu dengan Nusantara dan juga Tiongkok. Budaya yang berbeda justru saling melengkapi, bahkan bisa mewujudkan sesuatu yang tak lekang dimakan zaman. Persaingan bisa muncul dalam setiap hal, kebanggaan, hasanah kuliner, sampai olahraga. Tapi tak mengubah fakta bahwa dua negara ini benar-benar dekat. Ia dah ada gabungan arkitektur seperti yang bangunan rumah ibadat orang Cina, dan terutama sekali masjid-masjid di Melaka adalah boleh diadaptasi daripada masjid-masjid yang terdapat di Indonesia, terutama di Sumatera.
Jadi gabungan arkitektur ni telah pun ni menunjukkan bahawa keharmonian masyarakat Melaka itu bukan dari segi kehidupan seharian, makanan dan sebagainya, tetapi secara beribadah mereka juga telah bergabung dalam soal membina rumah-rumah ibadah. Jadi tidak ada mendatangkan sebarang masalah walaupun perbezaan agama. Indonesia Malaysia mungkin bisa saja dipisahkan dalam wujud negara. Tetapi jati diri dan budaya yang melekat dalam masyarakat serumpun memang jadi identitas yang tak bisa dipisahkan.